Bagaimana jika ada seseorang yang hidup dengan kondisi DNA dan sel-sel tubuh yang hancur, sistem kekebalan tubuh yang runtuh, bahkan kulit yang meleleh, men? Dia adalah Hisashi Ouchi, satu-satunya orang di dunia yang kematiannya benar-benar tragis dan bikin bulu kuduk merinding, men. Ya gimana enggak, Hisashi Ouchi ini dipaksa hidup dengan keadaan seperti itu selama hampir 3 bulan, cuy. Lalu apa sih yang terjadi dengan orang ini kok sampai-sampai dipaksa hidup dengan kondisi yang kayak gitu? Pada tahun 1999, tepatnya di tanggal 30 September, terjadi kecelakaan nuklir di kota kecil bernama Tokaimura di Jepang yang menjadi sejarah mengerikan yang pernah ada. Tokaimura adalah rumah bagi fasilitas pemrosesan bahan bakar nuklir JCO. Bagi yang belum tahu JCO adalah sebuah pabrik persiapan bahan bakar nuklir yang dioperasikan JCO atau nama panjangnya adalah Japan Nuclear Fuel Conversion (JCO). Jadi fasilitas ini emang khusus untuk mendukung kebutuhan bahan bakar reaktor nuklir seperti pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di Chernobyl dan reaktor eksperimental yang gunanya untuk eksperimen gitu. Contoh bahan bakar seperti cicak dan tokek. Untuk bahan bakarnya seperti uranium-235. Nah, Tokaimura terletak di pesisir yang ada di bagian timur Jepang, tepatnya di prefektur Ibaraki. Dan sebuah kesalahan fatal yang tidak hanya memicu kecelakaan nuklir, tetapi juga membawa penderitaan yang tak terbayangkan bagi seorang teknisi bernama Hisashi Ouchi. Nah, Hisashi Ouchi sendiri adalah seorang teknisi di pabrik JCO tadi. Ouchi ini bertugas untuk menuangkan larutan uranium-235 tadi ke dalam wadah presitipasi untuk mempersiapkan bahan bakar nuklir. Dan sayangnya pabrik JCO waktu itu memiliki aturan keamanan dan keselamatan yang salah. Bahkan polisi Jepang pada waktu itu sudah mengkonfirmasi kalau perusahaan JCO membagikan buku manual atau panduan penggunaan yang ilegal pada para pekerjanya, men. Padahal buku manual tadi itu sudah dirombak sedemikian rupa tanpa seizin pemerintah. Anjir lah, ternyata yang begini-begini nih gak hanya ada di Konoha aja ya kan. Ya, sekelas Jepang aja ada loh yang kayak gini nih. Nah, lalu kenapa buku panduan tadi itu dirombak ulang? Ya karena pada waktu itu perusahaan JCO ini menganggap kalau keamanan dan keselamatan itu gak penting, men. Ya, ini orang kocak sih sumpah ya kan. Sampai-sampai di buku manual tadi itu dituliskan kalau karyawannya tuh gak perlu repot-repot buat keselamatan. Yang penting kerjaannya cepat selesai dan bisa mencapai target, men. Dan gak hanya keselamatannya aja, men. Perusahaan JCO ini tidak punya aturan yang tegas soal komposisi dan langkah-langkah dalam mengelola uranium buat jadi bahan bakar reaktor nuklir. Terus ada lagi nih yang nggak kalah wadidaunya ya kan. Perusahaan JCO ini tidak memiliki kualifikasi khusus buat karyawan mereka. Atau dalam kata lain ya lu nggak perlu paham soal kimia atau fisika. Ya pokoknya asal dianggap udah cocok, ya udah gasin aja ya kan. Ini kesannya kayak ngawur gak sih? Kayak serampangan gitu ya kan. Padahal kan perusahaan ini kan berurusan dengan bahan bakar nuklir yang terkenal karena materialnya yang sangat berbahaya jika tidak diolah dengan benar. Ini uranium coy, bukan martabak ya kan dia. Kalau salah langkah dikit aja bisa meninggal. Ditambah lagi gak ada pelatihan khusus atau edukasi ke para pegawainya tentang apa yang mereka hadapi di sana tuh. Ya kan ngawur ya kan nih orang. Jadi ya kayak meskipun karyawannya tuh udah lama kerja di sana, mereka tuh gak tahu seberapa bahayanya pekerjaan mereka. バケツを使ってウランを濃縮する作業でした。臨界が起きる可能性については全く知らされていませんでした。 Nah, akibat prosedur-prosedur dan aturan-aturan yang ngawur tadi dan juga dikejar deadline, karyawan-karyawan di pabrik JCO ini mencari cara tersendiri yang tentunya tidak sesuai SOP supaya mereka bisa menyelesaikan pekerjaan mereka dengan cepat. Gimana caranya menyiapkan cairan bahan bakar nuklirnya dengan cepat? Ya, bodoh amat mereka sama keselamatan, yang penting cepat selesai. Dan akhirnya di sini 3 orang pekerja yaitu Hisashi Ouchi, Masato Shinohara, dan Yutaka Yokokawa yang waktu itu jadi supervisor. Mereka tuh menemukan cara sendiri yaitu mencampurkan bahan uranium ini dengan mengabaikan langkah-langkah tertentu dan memperbanyak takaran uranium dioksida ke dalam wadah sebanyak 16 kg uranium hanya dengan menggunakan ember baja stainless dan pakai tangan kosong pula ya kan.
Ya gak ada pelindung atau alat apa-apa gitu. Padahal yang mereka pindah itu material radioaktif men, yang sangat berbahaya loh. Ya anda mereka tahu seberapa bahayanya radioaktif ini sendiri ya kan. Padahal prosedur keselamatan membatasi takaran uranium dengan maksimal di bawah 2,4 kg. Ini kan berarti 7 kali lebih banyak dari batas maksimal takarannya ya kan. Akibatnya material uranium 235 ini mencapai kondisi superkritis yang sangat berbahaya. Bagi yang belum tahu apa itu superkritis, superkritis adalah kondisi di mana reaksi fisi berantai atau peluruhan radioaktif yang tidak dapat sepenuhnya keluar dari material dan akan memicu lebih banyak reaksi fisi hingga tidak terkendali men. Reaksi fisi atau peluruhan radioaktif sendiri udah gue jelasin nih di konten ini. Ya kalian lihat sendiri aja lah ya sampai selesai video ini ya kan. Lalu kenapa mereka bisa seberani ini sih? Ya balik lagi karena pada dasarnya mereka tuh gak punya keahlian atau pengetahuan khusus di bidang fisika atau kimia. Ditambah lagi sebelum-sebelumnya gak ada kejadian apa-apa tuh meskipun mereka kerja gak sesuai aturan. Jadi ya berani-berani aja kayak mereka tuh kayak gitu ya kan. Nah posisi 3 karyawan tadi ini tuh yaitu Hisashi Ouchi berada di atas tangki dan bawa ember stainless tadi buat campurin bahan campuran. Lalu Shinohara berada di bawah tangki dan si supervisor alias Yokokawa sedang duduk di kursi yang berjarak 4 meter dari tangkinya. Jadi ketika uranium 235 tadi dicampur dengan takaran yang terlalu banyak dan mencapai kondisi superkritis, seluruh ruangan yang dipakai untuk proses mencampur bahan-bahan tadi itu diselimuti sinar biru. Ini sinar biru ini bukan sinar dari lampu LED itu bukan ya, tapi ya sinar biru yang dihasilkan ketika superkritis ini sangat-sangat berbahaya men bagi manusia. Nah sinar biru ini melepaskan radiasi radioaktif yaitu neutron dan sinar gamma ke seluruh ruangan. Setelah itu alarm tanda bahaya berbunyi dan 3 orang tadi keluar ruangan itu sambil pusing, mual dan juga muntah-muntah. Dan itu tuh reaksi awal dari paparan radiasi radioaktif dengan dosis yang ekstrim. Dan gak lama dari itu mereka bertiga langsung dilarikan ke rumah sakit Universitas Tokyo. Sementara karyawan yang lain belum tahu tentang kejadian ini. Mereka taunya tuh ketika dievakuasi alias dikarantina selama 24 jam dan juga area sekitar pabrik dalam radius 350 meter dikarantina men.聞いていると聞いたものですが、テレビを見まして、それで、初めて東海村で、なんか大変なことが起こったということを知りました。最初ちょっとやっぱり大変なことかなっていうことを伺わせたのはですね、その保育園に運び込まれた時に、テレビのニュースなんか見ますと、保育園の人たちが完全に防護服を着て、防護マスクをして。搬入されているというところを見たもんですから、ひょっとするとかなりの汚染があるのかなということは、疑いました。Ini cuma gara-gara 3 orang tadi tuh sampai kayak gini. Dan ini tuh baru permulaan aja loh. Dan waktu pertama kali Ouchi nyampe di rumah sakit, wajahnya tuh kelihatan memerah dan tangannya tuh membengkak men. Tetapi pada saat itu kulitnya tuh gak ada ngalamin luka bakar ataupun lecet. Dan juga matanya merah kayak terkena sinar matahari agak lama gitu. Udah gitu doang, selebihnya ya kayak baik-baik aja tuh si Ouchi ini. Sampai-sampai perawat-perawatnya tuh mikirnya tuh si Ouchi ini bakalan sebentar aja di rumah sakit ini. 死なずに済むというか退院できる状態になるんじゃないかなって思いました。 Nah perlu kalian ketahui cuy, meskipun kejadian ini gak ada sama sekali ledakan, gak kayak yang terjadi di Chernobyl, ledakan yang sampai merusak bangunan, tetapi di pabrik JCO ini paparan radiasinya tuh sangat-sangat ekstrim men. Gak kalah mengerikannya dengan ledakan yang ada di Chernobyl. Paparan radiasi yang diterima supervisor tadi sebesar 3000 msv atau milisievert, Shinohara sebesar 10.000 milisievert dan Ouchi sebesar 17.000 milisievert. Dalam waktu singkat, nih Ouchi ini paling gede nih paparannya ya kan, karena Ouchi tadi posisinya tuh paling dekat dengan tangki ya kan, dia tuh nangkring di atas tangki. Dan untuk gambaran seberapa ekstrimnya paparan yang diterima Ouchi, dosis umum radiasi radioaktif tahunan manusia sekitar 1 milisievert dan batas dosis
dosis aman tahunannya tuh tidak boleh lebih dari 50 milisievert. Melebihi 50 sudah bisa dikatakan berbahaya. Gimana, kebayangkan seberapa ekstrimnya paparan yang diterima Aochi? 17.000 msv cuy. Dan karena ini Hisashi Aochi dinobatkan dengan manusia paling radioaktif dalam sejarah manusia. Jadi ya sebenarnya ketika Aochi ini pas nyampe rumah sakit kelihatannya baik-baik aja gitu, cuma bengkak dan mata merah doang. Ya sebenarnya kondisi itu tuh parah separah-parahnya, dan bener aja sehari setelah berada di rumah sakit kondisi Aochi ini semakin memburuk men. Waktu dilakukan tes laboratorium di sana ketahuan tuh seberapa parahnya. Seluruh kromosom DNA dan hampir seluruh sel darah putih di tubuh Aochi ini musnah. Padahal kan kromosom DNA dan sel darah putih itu penting banget kan sebagai penyusun tubuh, regenerasi sel, dan melawan infeksi. Nah ini malah musnah semua men. Akibatnya ya tubuh Aochi ini gak bisa nyembuhin luka, bahkan imun tubuhnya pun juga udah gak normal. 長く続けさせていくってことはすごい大内さんにとっては苦痛だったんじゃないかなとかって思う。別にありがとうって感謝されなくてもいいし、すごく怒ってくれてもいいからどっちかの答えを大内さんからもらいたいです。 Awalnya dokter di sini tuh ngasih transfusi sel induk darah yang didonorin adik perempuannya Aochi ini, dan awalnya berhasil. Tetapi sayangnya sistem imunnya Aochi itu malah kayak menyerang sel darah putih yang tersisa tadi men, termasuk sel induk darah yang didonorin adiknya itu. Ya akhirnya Aochi tidak punya sel darah putih sama sekali. Selain sel darah putih, Aochi juga kehilangan banyak sekali cairan tubuh termasuk darah, dan ngebuat kulitnya itu jadi rapuh. Jadi gak elastis tuh kulitnya ya kan. Habis itu kulitnya tuh jadi kayak melepuh gitu men, dan bahkan bisa dibilang rontok tuh kulitnya karena kegesek dengan kasur ya kan. Kegesek kasur aja tuh bisa sampai rontok anjir kulitnya ya kan. Ngeri parah gak sih? Bahkan yang lebih ngerinya lagi ketika suster ngeganti perban kulitnya itu, kulitnya si Aochi ini tuh ikutan kecabut gitu cuy, sampai-sampai bagian kelopak matanya tuh juga ikutan rontok gitu. Jadi ya gak bisa merem tuh si Aochi ini, dan otomatis ya gak bisa tidur. Bahkan istri dari Aochi ini juga mengaku kalau dia tuh sempat ngelihat Aochi ngeluarin darah dari bola matanya men. Yang lebih kasihannya meskipun kondisi Aochi udah kayak gini, anggota keluarganya tuh minta terus ke dokter buat ngelakuin apapun supaya Aochi bisa tetap hidup. Ya padahal Aochi sendiri di sini tuh udah gak kuat men dengan rasa sakitnya ini. Ya lu bayangin aja ya kan, dengan kondisi gak punya kulit, gak punya kulit gitu tuh dipaksa terus hidup. Sampai Aochi ini mengatakan kayak gini nih, saya tidak tahan lagi, saya bukan kelinci percobaan. Dokter juga sudah berusaha semaksimal mungkin buat nyelamatin Aochi, bahkan dengan mencangkok kulit. Tapi ujung-ujungnya ya gak berhasil karena sel darah putih dan DNA dan kromosomnya ini udah musnah anjir ya. Mana bisa nyambung ya kan kulitnya. Ditambah lagi organ tubuh internalnya juga semakin lama semakin rusak. Dan di hari ke-59 jantung Aochi ini sempat berhenti sampai 3 kali dalam sehari. Tetapi tetap aja tuh pihak keluarga ini memohon agar Aochi ini tetap hidup. Dan karena inilah kerusakan jantung dan otak jadi meningkat, dan semakin hari kondisi Aochi ini semakin buruk sampai ke hari 83 men. Udah hampir 3 bulan tuh hidup dengan kondisi kayak gitu anjir. Gimana gak kesiksa tuh Aochi ya kan. Sampai di tanggal 21 Desember 1999 Aochi dinyatakan meninggal dunia, dan waktu itu dokter meminta keluarganya Aochi buat ikhlasin karena ya kasihan lah kan hidup dengan siksaan kayak gitu. Terus temennya yang satu lagi juga ikut menyusul, yaitu Shinohara meninggal 4 bulan kemudian, dan si supervisor atau Yokokawa gak meninggal tetapi dipenjara karena kelalaian sendiri. Oke, sekian dulu pembahasan dari hari ini. Gue Ferdinand Alfaruk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.